Iya, dan pemirsa, kami akan membahasnya di studio bersama Bapak Idi Musayat selaku Wasekjen DPP P3 yang sudah tersambung dengan Zoom dan juga Bapak Adi Praitno selaku pengamat politik. Selamat malam, Pak Adi dan juga Pak Idi. Selamat malam, Pak. Baik, saya ke Pak Idi Musayat dulu ini. Semangat dan cita-cita lahirnya KIB ini seperti apa, Pak? Semangat dan cita-cita lahirnya KIB, pertama tentu kita sebagai partai politik akan mengawal agenda-agenda politik menuju pemilu 2024. Tapi di luar itu kita sebagai partai politik juga akan mengawal agenda-agenda pembangunan dan agenda-agenda kebangsaan yang kebetulan kita di partai ini memiliki visi yang sama terkait dengan masalah pembangunan dan kebangsaan tersebut. Baik, Pak Adi sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah kemudian terbentuknya KIB ini selaku sinyal dari istana begitu? Ya, saya kira kalau soal koalisi Indonesia Bersatu ini murni untuk kepentingan Pilpres 2004 yang akan datang ya. Tentu bukan koalisi yang iseng-iseng yang selama ini disindirkan oleh orang. Karena hakikat dasar dari koalisi partai itu adalah berkuasa, menang pemilu, dan mengakumulasi semua kekuasaan politik. Itu prinsip dari partai politik, karena partai politik itu berbeda dengan Majelis Ta'lim yang tujuannya ingin masuk surga ya. Yang kedua, ada yang kemudian menuding bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini adalah mainan dari istana misalnya, karena ingin mengusung salah satu kandidat. Ya mungkin juga, tapi yang jelas bagi saya, koalisi Indonesia Bersatu ini kan sebagai respon dari konfigurasi politik yang sudah mulai berkembang ya. Kalau dilihat rata-rata secara umum misalnya, kemungkinan koalisi pertama dan akan jadi poros misalnya soal antara PDIP dan Gerindra, itu kan sejak lama, otomatis orang menganggap ini tinggal nunggu waktu, dua partai berdeklarasi. Calonnya sudah ada Erlangga, maksud saya ada Prabowo Subianto, kemudian ada Puan dan seterusnya ya. Itu poros pertama. Kemudian Nasdem nggak lama setelah itu mendeklarasikan sejumlah nama capres yang kemudian masuk dalam nominasi mereka. Ada 3 nama capres, bulan depan akan diumumkan. Ini yang sepertinya kemudian membuat 3 partai politik ya, P3, PAN dan Golkar membentuk poros lain tentu sebagai bentuk respon bagaimana bahwa soal konfigurasi di 2024 itu tidak hanya ada 1 ataupun 2, ini tentu menjadi menarik untuk dicermati. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya bagi saya adalah supaya koalisi Indonesia Bersatu ini tidak hanya bicara tentang kalah menang di Pilpres, soal siapa yang akan diusung ataupun tidak, sangat menarik kalau ke depan itu bicara tentang narasi besar, apa yang harus dilakukan oleh ketiga partai politik ini, terutama di tengah kesulitan ekonomi, sosial gitu ya, yang kemudian saat ini belum sepenuhnya pulih, pasca pandemi COVID kita yang sudah mulai terkendali. Bagaimana misalnya keberpihakan kepada masyarakat kita yang aksesnya terhadap pekerjaan sulit, bisa mengurangi pengangguran, kemudian misalnya kasus minyak goreng dan seterusnya. Sehingga politik gagasan plus politik elektoral ini bisa sinergi gitu ya, yang kemudian sebenarnya bahwa rakyat secara umum menunggu gebrakan politik yang akan dilakukan oleh ketiga partai ini ya. Baik. Artinya apa? Landasan pacu menuju 2024 harus diaspal mulai sekarang. Apa batu bata kekuatan politiknya yang kemudian dirasa penting dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kan itu yang sebenarnya kita tunggu. Baik, saya ke Pak Idi Musayat dulu selaku Wasekjen dari P3 nih, salah satu KIB-nya juga. Terbentuknya, apakah memang benar ada sinyal dari istana juga, Pak Idi? Saya kira kita sebagai partai politik yang sudah matang dan prima itu memiliki independensi dan kemudian inisiatif untuk melakukan agenda-agenda politik tadi. Saya kira tepat dari Pak Adi Praitno mengatakan bahwa kita memang mensinergikan antara agenda politik praktis juga dengan agenda-agenda kerakyatan dan agenda-agenda pembangunan serta agenda kebangsaan. Sebenarnya itu bukan sama sekali hal yang kemudian terpisah, justru itu bisa disimbiosiskan. Jadi saya kira memang bahwa dikatakan ini masih 2 tahun atau 1,5 tahun, sebenarnya ini kita memang ingin lebih dini untuk melakukan juga pendidikan politik ke masyarakat.
Jadi kalau nanti kemudian kita bergerak sampai tidak hanya pada urusan wilayah praktisnya saja, tentu masyarakat juga bisa lebih awal mengetahui langkah-langkah politik yang diambil ketika partai politik termasuk ini, sehingga apa? Masyarakat justru penting juga kita libatkan di dalam agenda-agenda yang akan kita laksanakan oleh KIP ini. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa. Dialog Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.